Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Safira, Arman Yazi, dan Sufi Namira. Di sini kami akan membahas bab 2 tentang pangkat dan akar pangkat. Bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan adalah perkalian secara berulang dari suatu bilangan sebanyak pangkat dari bilangan tersebut. Contohnya, 2 pangkat 2, artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 2 pangkat 4, artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. 1 pangkat 2. Bilangan berpangkat 2 adalah bilangan yang merupakan perkalian berulang sebanyak 2 kali dengan bilangan yang sama. Pangkat 2 biasanya dinamakan kuadrat. Hasil kali bilangan pangkat 2 disebut bilangan kuadrat. Contohnya, 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Contoh urutan bilangan kuadrat antara lain 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan seterusnya. Pangkat 3. Bilangan berpangkat 3 adalah bilangan yang merupakan perkalian sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. Hasil bilangan pangkat 3 disebut bilangan kubik. Contohnya 1 pangkat 3. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Contoh urutan bilangan kuadrat antara lain 1, 8, 27, 64, 125, 216, dan seterusnya. Adapun pangkat 0, hasil dari pangkat 0 adalah 1. Contohnya 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Adapun 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Dan seterusnya. Contoh urutan bilangan kuadrat adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Safira dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah menghitung bilangan berpangkat. Di sini saya akan menjelaskan bilangan yang berpangkat 3. Misalnya 2 pangkat 3. Semisalnya ini kertas yang bernilai 2. Kita masukkan ke sini yang dianggap pangkat. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 8. Saya Ahmad Yazi akan melanjutkan penjelasan materi ini. Sifat operasi pangkat. A dalam kurung A dikali B tutup kurung pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Contoh, buka kurung 4 kali 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 16 kali 25 sama dengan 400. B. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah pangkat M. Contoh, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 7. Hasilnya 16.384. C. A pangkat N dibagi
A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang pangkat M. Contoh, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 5 dikurang pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3. Hasilnya 216. D. A min pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64. Assalamualaikum, saya Amun Yazi. Saya akan menjelaskan tentang sifat operasi pangkat. Di sini kita akan mengambil contoh soal. Buka kurung 4 kali 5 tutup kurung pangkat 2. Kemudian kita hilangkan kurungnya dengan cara 4 dikali pangkat 2, 5 dikali pangkat 2. Hasilnya 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian misalkan 4 berwarna biru, 5 berwarna merah. Kemudian 4-nya ada 2 karena berpangkat 2, itu 2. 5-nya pangkat 2, itu 2. Kemudian 4 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 5 pangkat 2 hasilnya 5 kali 5 sama dengan 25. 16 dikali 25 sama dengan 400. Saya Sufina Mira akan melanjutkan materi akar perpangkatan. Bilangan akar adalah hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan lain yang hasilnya sama dengan pembaginya. Contoh yang pertama, akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 1, artinya sama dengan 1, karena 1 kali 1 sama dengan 1. Yang kedua, akar pangkat 3, artinya sama dengan 1, karena 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang ketiga, akar 64 pangkat 2 sama dengan 8, karena 8 dikali 8 sama dengan 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufina Mira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung akar perpangkatan 2 dan 3 dengan cara yang mudah. Maka langsung saja kita ke contoh soal pertama, yaitu akar perpangkatan 2. Soalnya adalah 1296. Maka yang langkah pertama harus kita lakukan memisahkan 2 digit dari belakang. Di sini saya sudah siapkan pemisahnya. Maka yang perlu kita cari adalah angka 12 di depan. Kita cari yang sesuai dengan akar perpangkatan 2 dan tidak boleh lebih. Di sini maka terdapat 3 pangkat 2 yang hasilnya adalah 9. Maka kita tulis di sini 3. Dan setelah itu untuk belakangnya kita tak perlu menghitung lagi, maka kita langsung saja melihat angka belakangnya 6 dan kita cari dari sini yang angkanya sama dengan 6. Berarti 6 pangkat 2. Maka kita langsung saja tuliskan 6.
dan hasilnya adalah 36. Langsung saja kita ke contoh yang nomor 2, akar perpangkatan 3. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah seperti tadi, memisahkan 3 digit dari belakang, 1, 2, 3. Dan di depan juga ada 3 digit, 1, 2, 3. Maka kita harus mencari hasil perpangkatan dari 3 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 100,03. Maka kita dapat di sini adalah 4 pangkat 3 yang hasilnya 64. Maka kita langsung saja tempel, yaitu 4. Setelah itu, untuk belakangnya kita tidak perlu menghitung juga. Dan kita langsung lihat saja digit terakhirnya, yaitu 3. Hasil perpangkatan yang menghasilkan 3 adalah angka 7 pangkat 3. Jadi langsung saja kita tulis 7. Jadi hasilnya adalah 47. Selanjutnya menentukan akar kuadrat dan akar pangkat 3. Cara pertama menghafal. Akar 225 sama dengan 15. Akar 144 sama dengan 12. Cara kedua, faktorisasi prima. Akar 225 kemudian difaktorisasi prima dan dipisahkan menjadi akar 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 dikali akar 5 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Cara ketiga, pisahkan 2 angka dari belakang. Contohnya 225 menjadi 2 dipisah 25. Contoh selanjutnya ada 1156 menjadi 11 dipisah 56. Kemudian cari bilangan yang sama atau mendekati angka di depan 2 angka dari belakang. Contohnya 2. Yang mendekati 2 adalah 1 pangkat 2. Kemudian 11 yang mendekatinya adalah 3 pangkat 2. Kemudian tambahkan kuadrat tersebut. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang keempat, carilah pasangan angka yang sesuai untuk pendampingnya. 25 dikali 5 sama dengan 125. 64 dikali 4 sama dengan 256. Menentukan akar kuadrat suatu bilangan yang terletak di antara dua bilangan. Contoh soal pertama, akar 29. Perhatikan garis bilangan. Jika di garis bilangan terdapat akar 29, maka akar 29 terletak di antara akar 25 dan akar 36. Jadi, akar 29 terletak di antara 5 dan 6 karena akar dari 25 yaitu 5, akar dari 36 yaitu 6, kemudian 29 dikurang 25 sama dengan 4, 36 dikurang 29 sama dengan 5. Akar dari 29 adalah 5, 4 per 5. Hasilnya 5,80. Contoh soal kedua, akar 152. Perhatikan garis bilangan. Jika di garis bilangan terdapat akar 152, maka akar 152 terletak di antara akar 144 dan akar 169. Jadi,
akar dari 152 terletak di antara 12 dan 13, yaitu 12, sekian. Karena akar dari 144 yaitu 12, akar dari 169 yaitu 13, kemudian 152 dikurang 144 sama dengan 8. 169 dikurang 152 sama dengan 17. Jadi akar dari 152 adalah 12 8/17 sama dengan 12,47. Materi selanjutnya, mencari akar pangkat 3 dengan cepat. Di sini sudah tertera tabel, angka satuan, dan hasil akar pangkat 3. Selanjutnya, aturan perhitungan akar pangkat 3. Yang pertama, jika bilangan berada antara 1 sampai 730, akar pangkat 3 langsung dapat dilihat di tabel. Contohnya, akar 64 pangkat 3 sama dengan 4. Yang kedua, akar 729 pangkat 3 sama dengan 9. Langkah yang kedua, jika bilangan berada antara 959 sampai 7000, maka akar pangkat 3 dapat dilihat di tabel satuan dan ditambahkan dengan 10. Contohnya, akar 4913 pangkat 3, angka paling belakang 3 disesuaikan dengan tabel, yaitu 7 ditambah dengan 10 menjadi 17. Selanjutnya, langkah ketiga, jika bilangan antara 7.999 sampai 25.000, maka akar pangkat 3-nya ditambah dengan 20. Contohnya, akar 12.167 pangkat 3, angka paling belakang yaitu 7 disesuaikan dengan tabel, yaitu 3 ditambah dengan 20 menjadi 23. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.